Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. SPBU di Ambon nyaris terbakar. Warga serta karyawan panik berusaha memadamkan api. Diterpa gelombang tinggi, sejumlah rumah di pesisir Halmahera Barat rusak. Promosi wisata daerah, warga Waimital Seram bagian Barat menggelar pameran kuliner. Sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara mulai mendapatkan jatah program makan bergizi gratis atau MBG. Siswa dan guru begitu antusias menyambut program ini. Sebab program ini memberikan makanan sehat dan bergizi yang memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Sebanyak 200 siswa dan siswi SD Negeri Impres Perumnas Langgur menikmati makanan yang dibagikan ini. Para siswa merasa senang dengan adanya program makan bergizi gratis atau MBG di sekolahnya. Menunya pun langsung dilahap. Kita tidak menyerah seperti kita maju terus. Saya terima yang merasa disampaikan telah beroperasi 200 miliar studio dan studio bagian hari ini di SD Patohan ya di Patohan. Ya, sama bergizi sendiri itu yang diketuai oleh Pak Brio sebagai ketua yayasan. Beliau memiliki data yang sesuai dengan standar pasien. Ini bukan karena saya selalu KSPTG yang kemudian mengatakan bahwa karena saya KSPTG di yayasannya Pak Brio lalu mengatakan bahwa yayasannya Pak Brio sesuai standar. Tapi juga ada evaluasi atau penjelasan langsung dari Karet maupun Kornel yang juga menyampaikan bahwa ada Pak Brio itu layak untuk progres. Kehadiran program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan dan konsentrasi siswa, tetapi juga mendukung prestasi mereka. Kepra dan Juhri Samaneri melaporkan dari Maluku Tenggara. Kegemaran siswa menonton anime atau jenis animasi yang berasal dari Jepang dengan gaya visual yang khas serta memiliki cerita yang beragam ternyata membawa dampak positif bagi pelajar di kota Ambon. Sebab mereka bisa belajar bahasa Jepang secara mandiri. Melihat fenomena ini, berbagai terobosan pun langsung dilakukan pihak sekolah. Seperti yang dilakukan pihak SD Al-Fatah Ambon. Mereka kemudian mengundang relawan atau pengajar bahasa Jepang untuk mengajarkan siswanya. Untuk tahap awal, pengajaran masih difokuskan pada kosakata dasar dan kalimat sederhana yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Baik di rumah maupun sekolah, para siswa juga mulai dikenalkan dengan cara menulis huruf Jepang. Hasilnya begitu mengejutkan, sebab para siswa akhirnya mahir berbahasa Jepang. Bahkan mampu memperkenalkan diri dalam bahasa asing ini. Bahasa Jepang dasar-dasar saja. Jadi mungkin kayak kosakata sehari-hari. Kalau ada pun huruf itu huruf dasar kayak hiragana.
Yang penting mereka bisa kosakata, bisa tahu apa salam-salam sehari-hari, kayak selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sebagai Kepala Sekolah SD Al-Fatah 2, untuk tahun pelajaran 2025-2026 ini, saya menambahkan satu lagi ekstrakurikuler, yaitu bahasa Jepang. Yang bertujuan adalah mempersiapkan generasi emas Indonesia sejak dini. Saya menganggap ini penting, karena Indonesia dianugerahi dengan bonus demografi, tetapi kalau SDM kita tidak siap, dan itu tidak harus menunggu usia matang baru siap. Pihak sekolah berencana menjadikan bahasa Jepang sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler di sekolah. Upaya ini untuk mempersiapkan siswa agar mampu bersaing secara global. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Warga Desa Waimital, Kabupaten Seram bagian Barat, menggelar pameran kuliner untuk promosi wisata daerah. Berbagai kuliner dipamerkan dalam kegiatan ini. Mulai dari keripik pisang, minuman ringan berbahan dasar lokal, serta berbagai kuliner dari masing-masing peserta atau tim. Pameran kuliner dalam rangka merayakan HUT ke-71 Desa Waimital ini sangat disukai sehingga diserbu warga Kabupaten Seram bagian Barat dan sekitar. Kita saksikan. Silakan. Kegiatan Festival Kuliner dan Pasar UMKM, kita menyajikan beragam hidangan tradisional yang jarang ditemui dalam keseharian kita, yaitu ada nasi tiwul, nasi jagung, nasi gudeg, kemudian ada juga jajanan pasar yang terbuat dari singkong yang banyak kita temui di Desa Waimital. Bagus sih, supaya adakan begini juga supaya hiburan, kalau kata ibu-ibu rumah tangga, anak-anak sekolah lain, dan sekali-sekali kan rame lah di sini. Kalau bisa tiap tahun diadakan kayak seperti inilah, supaya ditingkatkan pariwisata di SBB juga makin banyak dikenal orang. Diharapkan dengan pameran ini banyak kunjungan wisatawan ke daerah Seram bagian Barat guna mendongkrak pendapatan asli daerah terutama di bagian pariwisata. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.